Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari mind mapping tentang diagnosa kesulitan belajar. Berikut nama anggota kelompok. Yang pertama, Eufrasia Lopez Gusmao, kedua Sinta Aulia Maharani, ketiga Ayu Resdianti Nur Aribah, keempat Nelly Fitriani, kelima Nita Sofiana Sari, keenam Anissa Mulyajati. Adapun konsep diagnosa kesulitan belajar diantaranya: 1. Pengertian diagnosa kesulitan belajar. Kedua, faktor penyebab kesulitan belajar. Ketiga, urgensi atau pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan belajar. Keempat, ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang kelima, cara mengenali kesulitan belajar. Yang keenam, tahapan atau prosedur melakukan diagnosa kesulitan belajar. Dan yang ketujuh, cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Pengertian diagnosa kesulitan belajar adalah upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya. Faktor penghambat kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri peserta didik itu sendiri, baik fisik maupun mental. Dapat diklasifikasikan lagi menjadi 6 faktor. Yang pertama, faktor biologis, yaitu faktor yang hadir saat anak dilahirkan atau setelahnya. Yang kedua, faktor kesehatan. Faktor kesehatan itu termasuk faktor fisik peserta didik atau jasmania dan cacat tubuh. Yang ketiga, faktor psikologis. Faktor yang berasal dari keadaan psikologis atau jiwa seseorang. Yang keempat, faktor intelijensi. Berasal dari kata intelligere, berarti mengorganisasikan, menghubungkan, atau menyatukan satu dengan yang lain. Intelijensi adalah salah satu faktor yang penting ikut menentukan berhasil tidaknya peserta didik. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih menyukai sesuatu, kemudian dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Yang keenam, faktor emosi, yaitu perasaan-perasaan yang dapat mempengaruhi perilaku pada peserta didik. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang yang berasal dari lingkungan mereka. Lingkungan meliputi kondisi-kondisi dunia dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan. Dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama. Karena di lingkungan keluargalah, anak pertama-tama memperoleh kesempatan untuk belajar dan menghayati pertemuan-pertemuan dengan sesama manusia. Hal yang berkaitan dengan faktor ini adalah cara orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, dan latar belakang. Kedua, faktor sekolah. Lingkungan sekolah adalah lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan sekolah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. Di antaranya, pemilihan metode mengajar yang tepat, kurikulum, hubungan yang harmonis antara guru dan peserta didik, alat pendidikan, kondisi gedung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor masyarakat. Jika keluarga adalah komunitas masyarakat kecil, maka masyarakat adalah komunitas masyarakat dalam kehidupan sosial yang tersebar atau terbesar. Lingkungan masyarakat memberikan pengaruh terhadap siswa karena keberadaannya dalam lingkungan ini. Faktor-faktornya antara lain aktivitas dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. Urgensi atau pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama,
Guru dapat menentukan pembelajaran yang tepat, mulai dari perencanaan, penyiapan materi, metode, media, serta evaluasi sesuai dengan keadaan kelas. Yang kedua, membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, sehingga dapat diatasi dengan segera apabila guru peka terhadap peserta didik tersebut. Ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, kurang lancar berbicara, tidak jelas dan gagap. Yang kedua, sangat bergantung kepada gurunya dan orang tuanya. Yang ketiga, lamban mengamati dan mereaksi peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang keempat, lambat mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang diberikan. Yang kelima, kurang memperlihatkan perhatian terhadap apa dan bagaimana tugas dapat diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, lalu bagaimana cara mengenali kesulitan belajar? Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas atau peserta didik. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Dan yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dusta, dan lain-lain. Selanjutnya, prosedur melakukan diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama, melakukan identifikasi. Yang kedua, menentukan prioritas. Yang ketiga, menentukan potensi. Yang keempat, penguasaan bidang studi yang perlu diremediasi. Yang kelima, menentukan gejala kesulitan. Yang keenam, analisis berbagai faktor yang terkait. Dan yang ketujuh, menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial atau perbaikan belajar. Cara mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, lakukanlah diagnosa berdasarkan indikasi kesulitan belajar. Yang kedua, tentukan jenis bimbingan yang tepat untuk peserta didik. Yang ketiga, melakukan program remedial. Yang keempat, membuat suasana belajar yang nyaman. Dan yang kelima, selalu melakukan evaluasi dalam belajar.